101.8, welcome to G Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genius yang lagi di rumah, balik lagi sama aku Anin di program G Podcast. Nah, kali ini aku lagi pengen bahas sesuatu yang menarik nih seputar Genius FM. Tapi aku gak sendiri, kali ini aku bareng sama manajer Genius FM. Halo Kak Vicky. Hai Anin, ya. Selamat sore ya. Selamat sore. Ya, kita Selamat lagi sore. syuting di sore hari nih Sobat Genius. Kita lagi ditemani sama senja. Ya gimana Nin? Kak Vicky gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, so far so good ya. Apakah ada tugas yang memberatkan hati atau memberatkan pikiran? Ya sejauh ini kan mungkin kesibukannya di tugas akhir ya, sehingga ya di bawah santai aja sih sebenarnya. Karena udah nggak ada kelas seperti kalian kan. Jadi lebih tenang ya? Tenang aja gitu. Nggak tenang sebenarnya karena kepikiran terus. Jadi karena detailnya lama dan itu kita tidak ada yang mantau. Jadinya Jadi gitu. ya jalan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi nggak ada target gitu aja sih. Jadi karena nggak ada target jadinya nggak kerasa apa tuh namanya adrenalin ya. Jadi Kurang gitu ya. kayak bebannya di pikiran. Betul sekali. Kak, ini kan udah mau akhir kepengurusan Genius FM nih. 2024. Iya. FYI ya Sobat Genius, kita ini sebentar lagi bakalan berganti kepengurusan. Betul. Which is dimana nanti Kak Vicky sebentar lagi bakalan berpisah dengan kita. Bukan berpisah dalam arti silaturahmi, tapi dalam kepengurusan aja. Betul. Kak Vicky gimana sih perasaannya setahun menjadi manajer, dan kalau dihitung itu berarti 2 tahun ya menjadi kru Genius FM. Gimana sih perasaannya? Iya Nin, sebenarnya yang pertama mungkin yang akan aku sampaikan bahwasanya di Genius FM ini kan 2 periode ya. 2 periode kepengurusan. Betul. Yang mana otomatis satu periodenya kan 1 tahun. Jadi di 2 tahun secara otomatis gitu kan. Di Genius FM sebenarnya banyak hal yang bisa aku dapatkan ya, karena masuk di sini tuh sebenarnya nggak ada ruginya. Tapi sih, benar banget. Nggak ada ruginya, tapi yang pasti namanya juga organisasi. Ada baiknya, ada juga buruknya. Tinggal kita mau memilah, tinggal kita nanti mau mengambil, mau fokus yang mana nih. Gak bisa kita gak bisa kita menghindari 2 hal tersebut. Gak mungkin kan sebuah organisasi sesempurna itu. Gak mungkin, pasti ada konflik, itu pasti ada. Baik konflik antar anggota, konflik dalam kepanitiaan, konflik dalam hal apapun itu pasti ada gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ya, setengah lebih kepengurusan, hampir di ujung kepengurusan di bulan Oktober, November, Desember udah mau selesai. Gak kerasa banget ya, 2 bulan tuh cepet loh. Cepet loh nanti. Cepet banget. Gak sampai 2 bulan ya. Sejauh ini alhamdulillah saya merasa sangat bangga dan juga bersyukur pengurus saya ya, teman-teman ini, kamu juga terutama, kita semua kru Radio Genius FM itu bisa bekerja sama dengan baik ya. Iya sih Kak, kita aplaus gitu ya. Berasa kekeluargaan banget. Iya betul, aplaus sedikit teman-teman. Oke. Karena apa? Karena kita satu visi misi, kita satu tujuan untuk menjadikan Genius FM menjadi organisasi. Betul. Karena tahun ini kita baru pertama kali di tahun pertama kita menjadi UKM. Setelah sebelumnya menjadi komunitas. Tepuk lagi. Alhamdulillah di tahun ini Bapak Rektor kita, Bapak Rektor baru, Prof. Abdul Aziz mengangkat 4 KM yang sebelumnya KM menjadi UKM, salah satunya yaitu kita. Jadi kita diangkat menjadi UKM, unit kegiatan mahasiswa. Yang pasti apa sih perubahannya? Perbedaan dari UKM ke KM itu apa sebenarnya? Yang pertama yaitu mengenai status ya, yang jelas status, dan juga pemerataan anggaran yang sama seperti UKM atau mungkin UKK yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Selanjutnya yang membedakan adalah kita menjadi lebih percaya diri. Eksistensi kita menjadi UKM Radio Genius FM itu semakin pede gitu ya. Dalam artian kita semakin bangga dalam melakukan atau menjalankan program kerja kita. Istilahnya kayak naik jabatan gitu. Betul sekali gitu. Sehingga kita sudah ada legacy atau ada lisensi lah ya. Benar. Betul. Jadi kita sudah diakui nih bahwasanya kita menjadi UKM yang mana itu setara dengan teman-teman Ormawa yang lainnya yang setingkat UKM. Jadi gerak juga lebih berani. Betul sekali. Nah, kalau terkait dengan di kepengurusan ya, sebenarnya kepengurusan yang jelas ya, namanya konflik pasti ada, terus juga istilahnya sebuah cekcok itu pasti ada. Tapi itu hanya sebagian kecil dari apa yang sudah aku alami selama ini nih.
Jadi alhamdulillah teman-temanku baik CO, baik teman-teman seangkatanku atau mungkin teman-teman yang ada di anggota yang ada di bawahku, karena di Genius kan ada 2 angkatan ya. Benar. Angkatan lama, angkatan yang kedua sama angkatan yang pertama. Jadi istilahnya tahun sebelumnya sama tahun sekarang. Betul gitu sekali. ya. Atau kita ada sebutannya sendiri loh. Apa tuh? Yang tahun lama ini namanya kru bawang. Oke. Kru bawang, dan yang baru, angkatan yang baru ini namanya kru seger. Aku sebenarnya tuh ada penasaran loh Kak, Iya, sama gimana? di balik nama itu kok bisa jadi bawang dan seger tuh apa sih? Bawang sama seger ya. Aku tidak tahu pasti Iya. apa maknanya, Kalau tapi dari kalau misal Kak Vicky dilihat sendiri? dari definisinya atau mungkin filosofinya, mungkin ya gitu, filosofi yang pasti nggak tahu ya. Tapi yang jelas namanya bawang itu kan dia kan bermanfaat gitu ya. Dalam artian dia memiliki peran yang sangat krusial dalam masakan. Oke, Gitu ya. kan. Ini diibaratkan sebagai suatu kepengurusan ini. Jadi Benar. poin utamanya itu Oke. di sini, di bawang ini. Tapi di sisi lain bawang ini kan juga jika dibiarkan terlalu lama dia akan basi. Yang mana dia akan menjadi busuk. Iya. Dia akan lengser. gitu Iya. kan. Kalau yang seger jelas ya masih fresh, masih seger dan juga masih baru. Mungkin namanya seger itu aja sih. Oke, Gitu. jadi kalau yang bawang ada filosofinya ya. Kalau Betul. dari sudut pandang Kak Vicky sendiri. Betul sekali itu. Tapi nih Kak, dari setahun aja deh yang Betul. sama aku jadi biar kebayang nih. Dari semua kegiatan kita yang ada, apa sih yang paling membekas di hati Kak Vicky coba? Yang paling membekas, syukur ya alhamdulillah di kepengurusan kita tahun ini kami semua satu misi, satu tujuan, membuat event besar dengan mengundang narasumber yang sangat terkenal ya, atau mungkin cukup terkenal lah ya. Beberapa orang mungkin tahu, apalagi kalian yang fokusnya di public speaking, yaitu Kak Teguh Dava kemarin. Benar. Yang sudah kita undang di pertengahan tahun, kalau nggak salah di bulan Mei ya, di bulan Mei kemarin. Itu salah satu event yang sangat saya banggakan. Oke. Ya. Saya pribadi bangga, saya juga bangga ke teman-teman semua. Kita bisa jalan bareng, kita bisa bareng-bareng mensukseskan acara ini gitu ya. Peserta yang kita guide juga cukup banyak sehingga dapat memberikan manfaat dan juga benefit ke teman-teman semua, khususnya pada mahasiswa ya. Karena apa, Nin? Sejauh ini ya, yang dapat saya pahami selama berkuliah di Win1 gitu ya, tempat atau ruang diskusi atau mungkin suatu platform yang itu menyediakan atau memfasilitasi mahasiswa untuk public speaking, personal branding, tips-tips semacam itu masih minim. Benar sih, benar Kak. Biasanya cuma Betul ngasih sekali. tahu seputar kayak tips-tipsnya aja, tapi nggak sampai mendalam. Gitu ya. Nah, kita menghadirkan itu sampai benar-benar kita langsung talk show. Benar. Kita langsung ngobrol ya, saat itu ngobrol langsung dengan narasumbernya gitu kan. Nah, itu kan merupakan suatu gebrakan baru gitu ya. Dan alhamdulillah respon mahasiswa, teman-teman yang ada di Win1 ini sangat positif. Bahkan Nin, tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa Win1, tapi juga di luar sana yang itu bergabung di komunitasnya Kak Dava. Wow, jadi bener-bener kayak kita tuh kemarin berkumpul di sana. Dan aku senangnya tuh waktu di saat itu ya, itu Q&A-nya lumayan panjang ya Kak ya. Betul jadi kita bener-bener bisa ngobrol yang lumayan intens lah kalau bisa dibilang. Alhamdulillah, betul sekali. Itu yang paling berkesan ya. Tapi bukan berarti agenda atau mungkin kegiatan yang lain tidak berkesan ya, tapi itu yang paling. Tapi ada satu lagi Din, yang menjadi program utama kita ya di Radio Genius FM. Itu ada kita di bulan Juli kemarin kita mengadakan event besar, perlombaan announcer. Oh iya benar. Yang kita adakan senasional, tingkat nasional. Yang mana apa? Peserta yang kita undang, peserta yang kita persilakan itu banyak dari kampus-kampus yang ada di luar pulau Jawa sendiri sebenarnya gitu ya. Kemarin lombanya di tahun ini alhamdulillah kita dapat membuka 2 cabang lomba sih lebih tepatnya ya. Selain yang sebelumnya itu hanya announcer siaran ya. Dan di kali ini kita sudah membuka podcast. Wow. Jadi ada 2 pertangan lagi ya. Dan semoga di tahun yang akan datang kegiatan cabang-cabang lomba atau kegiatannya itu bisa lebih bervariasi. Tapi seneng banget sih Kak, karena kan di tahun ini ya setelah jadi UKM kita membuat acara talk show baru yang di sana tuh ya kayak baru lah ya. Kalau ada juga di lombanya kita ada podcast yang beda juga dari tahun lalu. Jadi kayak kesannya nama baru juga,
terobosan baru. Betul sekali, itu menjadi bagian tersendiri. Kemarin kalau di Genuine itu pesertanya ada dari Surakarta, ada dari Malang, ada dari UGM juga, ada dari kampus-kampus swasta yang di Malang juga ada, dan kita juga mengajak anak-anak SMA. Dan itu juga banyak sekali. Banyak banget sih. Kemarin seneng banget karena setelah acara itu ya, rasanya tuh kemarin kan banyak yang tag tuh peserta-pesertanya ke Instagramnya Genius ya teman-teman. Kalau sobat Genius yang di rumah, kalau belum tahu sama Instagram kita ada di Genius_radio. Di sana ada highlightnya program acara kita yang talk show sama yang Genuine untuk lomba announcer sama podcast. Bisa langsung dicek ya di Instagram. Itu kayak happy banget gitu mereka ketika menerima penghargaan, itu kayak seneng banget gitu loh, kita sebagai panitia lihat senyum-senyum mereka. Betul. Tuh Alhamdulillah ya, cukup bangga ya, sangat bangga sekali dengan 2 kegiatan kita yang besar itu. Semoga ini bisa menjadikan Radio Genius FM menjadi UKM yang baru tetapi semakin mengharumkan nama Radio Genius FM. Benar banget. Karena apa nih? Sebenarnya ya kalau kita bicara radio ya di era kita sekarang ini, siapa sih yang mendengar radio sebenarnya? Iya benar sih. Itu ya, radio kalau misalkan analog. kita ngobrol secara nalar aja nih, Nalar aja normalnya orang, radio nih kira-kira gitu masih ada nggak sih yang dengerin? Masih ada nggak sih? Gitu. Tapi faktanya Sobat Genius, selama ini banyak, cukup lah, ada lah ya, masih ada ruang di mana kita masih didengarkan di mobil, di warung, dan kadang sering tuh lihat itu aku angkringan ya. Angkringan bahkan itu tidak menutup ruang kita untuk tetap mengudara. Betul. Tapi karena kemarin di tahun 2020 2023 atau 2021 saya nggak salah ya, itu kita ada terobosan baru di kepengurusan tersebut, ada website. Oke. Yang mana website itu sampai saat ini kita masih eksis. Bener. Dan pendengarnya juga cukup banyak. Karena apa? Aksesnya mudah. Betul. Aksesnya mudah dan teman-teman semua bisa mengakses tanpa pokoknya punya internet gitu aja. Karena dulu juga sama sih Kak, waktu aku awal mau masuk radio Genius FM ya, di otak aku juga cuman kita siaran radio biasa. Setelah tahu ada website dan lain-lain, wow, kalau kayak gini ya radio nggak bakalan pernah mati gitu. Betul sekali. Ya itu, syukur ya, alhamdulillah kita bisa berkembang bareng di sini. Gitu nih. Kira-kira Kak Vicky ada nggak sih harapan buat kru Genius FM di kepengurusan berikutnya, atau harapan buat Genius FM sendiri? Dari itunya dulu deh, buat kepengurusan berikutnya harapannya Kak Vicky apa deh? Sebenarnya sebelum itu ya nggak kerasa ya, sudah 2 tahun ya angkatan ya. Kalau di Genius saya angkatan Sweet 17 di 17 tahun. 17 tahun. Jadi angkatan 17. Oke. Aku angkatan 17 dan di bawah aku angkatan 18. Dan yang lagi mau masuk ini adalah angkatan 19. Ya. Bangga banget menjadi angkatan yang manis ya, yang sweet ya, Sweet 17. Rasanya sudah 2 tahun kami semua di angkatanku sudah berjuang bareng dulu saat masih menjadi kru seger, terus kita menjadi bawang. Pasti banyak lika-likunya, banyak tantangan yang selama ini kita alami gitu ya. Dan itu nggak mudah. Bener. Tapi saya apresiasi buat teman-teman semua, buat aku pribadi, buat teman-teman masing-masing divisi yang ada, itu kita bisa sengkuyung bareng, kita bisa bareng-bareng bersama-sama untuk menjalankan proker di Radio Genius FM dengan baik gitu ya. Harapannya semoga di kepengurusan yang akan datang, yang jelas semoga kegiatannya diperbanyak. Kegiatannya divariasikan. Bahwasanya kita ini apa sih? Kita ini tempatnya public speaking, kita ini tempatnya entertain, kita ini tempatnya anak-anak yang mau belajar dalam dunia public speaking. Kita harus memfasilitasi itu. Betul. Selain daripada siaran, kita juga kalau bisa kegiatannya dibanyakin lah. Gitu ya. Terus untuk kepengurusan selanjutnya gitu ya. Nah, untuk kepengurusan yang akan datang yang baru nih, maksud dalam artian kru-kru yang baru, saya berharap semoga kru yang baru bisa mengikuti ritme atau mungkin budaya organisasi di Genius FM dengan baik gitu ya. Yang jelas karena apa? Karena Genius FM saya bisa mengatakan bahwasanya di sini kita berkembang dengan baik. Potensi kita dimaksimalkan dengan baik. Wow, langsung 2 kepengurusan nih harapannya ya, nggak cuma 1. Betul sekali. Aku mau tanya lagi nih Kak terakhir. Boleh. Apa sih di dalam 2 tahun ini momen yang paling nggak bisa dilupain, atau mungkin apa yang bakalan dikangenin? Yang bakalan dikangenin ya ketika kita melewati masalah.
Oke. Ketika Kenapa tuh? kita melewati ada konflik, ada problem, lalu masalah itu kita selesaikan bareng-bareng dan kita sudah bisa bareng-bareng lagi. Nah itu seakan-akan kayak alhamdulillah, Ya. saya berhasil gitu ya. Kita berhasil dalam menghadapi itu tadi konflik-konflik yang ada dan akhirnya kita bisa bekerja bareng lagi, kita bisa seru-seruan bareng lagi, kita bisa kerja sama lagi gitu sih. Jadi kayaknya rasanya meskipun di tujuan ini kita udah nyiapin nih, tiba-tiba ada aja nih ban bocor, tapi kita Betul. bisa melewati itu. Rasanya Betul nyampe sekali. tujuan tuh seneng ya. Karena prinsip Radio Genius FM adalah kekeluargaan. Oke. Jadi kita nggak ada kru yang masuk di sini nggak seru, itu nggak ada. Semuanya kita bisa seru-seruan bareng yang ada di sini. Dan semua kegiatan yang kita canangkan, kegiatan yang sudah kita lakukan itu semua membangun semangat dan juga istilahnya ya, kita semua adalah intinya senang-senang semua lah. Ya, kita adalah satu. Gitu nih. Oke deh, makasih banyak ya Kak Vicky ya. Terima Thank you. kasih banyak udah nemenin temen Sobat Jenius semuanya di podcast episode podcast kali ini. Oke Sobat Jenius, jangan lupa juga dengerin podcast kita di Cipodcast, di Spotify dan di Noise. Kita bakalan taruh di linknya di description box di bawah. Jangan lupa untuk dicek. Terima kasih banyak Sobat Jenius sudah mendengarkan kita sampai saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepoin episode G Podcast lainnya hanya di Noise dan Spotify Podcast Genius FM.